Sallallahu Nabi Muhammad alaika sallallahu ya khayra khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah alaika sallallahu ya khayra khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'u allazimu qada'u at-takimu burhanu al-ghalibu sultanu alladhi ayyadatina ba'dama wallad uladu wastawlad uladu watado'du ada arganu watasokso ada adwanu wangqaddad kataimu wadalla naziru waqalla naziru. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan kalikuha, Tuhan yang telah mensyariatkan sholat 5 waktu, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini, bertemu, berjumpa, berkumpul bersama. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi terakhir kita yang telah mengalami peristiwa Isra Mi'raj, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharut tabi'in, kibarut tabi'in, dan juga para pewarisnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah di tanggal 30 bulan Rajab, yang mana kalau kita perjelas, nama Rajab ini terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Apa saja? Ro, jim, dan ba. Ro adalah rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim, judullah, kemudahan Allah. Dan ba, birrullah, kebaikan Allah. Maksudnya dari awal sampai akhir bulan Rajab, Allah menghendaki 3 anugerah kepada hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan. Masya Allah. Adapun jika kita kalikan dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya, makna dari Ro, Jim, dan Ba adalah Ro, Rasulullah, Jim, Jibril, dan Ba, Buraq. Karena di bulan Rajab terjadi sebuah peristiwa yang dikehendaki oleh Allah, diperani oleh Rasulullah, Jibril alaihi salam, dan juga Buraq. Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi dan dalam dakwahnya di kota Mekah. Pada tahun ke-10 dari masa kenabian, 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, 1 tahun sebelum hijrah, paman Nabi yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Siapa? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib adalah orang yang paling lama merawat Nabi. Dari Nabi kecil, remaja, sampai menikah,
Nabi bersama Abu Thalib. Abu Thalib sudah seperti ayah bagi Nabi. Dan ketika Abu Thalib meninggal, Nabi pun merasa sangat sedih. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada bulan suci Ramadan, Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Bertambahlah kesedihan Rasul. Sudah ditinggal oleh paman tercinta, ditinggal pula oleh istri setia yang selalu mendukung dakwah Rasul. Terasa ya oleh kita bagaimana rasanya jika ditinggal oleh orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita, betul? Betul. Masih di tahun ke-10 dari masa kenabian, cobaan demi cobaan datang beruntun kepada Rasul dari kaumnya sendiri. Semenjak meninggalnya Abu Thalib, paman yang selalu membela sekarang tidak ada. Kafir dan musyrik Quraisy semakin berani dan terang-terangan dalam menyakiti Rasul. Kemudian Rasul pun pergi ke Thaif. Pergi kemana? Ke Thaif. Kalau yang tahu kisahnya, Arab itu gersang, batu, pasir, panas ya. Kalau Thaif itu ada hijau-hijaunya, ada daerah pertanian, banyak kebun itu di Thaif. Rasul pergi ke Thaif dengan tujuan supaya penduduk Thaif mau menerima dakwah Rasul. Namun sayangnya ketika beliau pergi ke Thaif, penduduk Thaif menolak kedatangan Rasul. Penduduk Thaif tidak mau menerima dakwah Rasul. Lebih dari itu, mereka mengusir Rasul. Yang lebih sedihnya lagi, Rasul dirempali batu kerikil sampai tubuhnya berlumuran darah. Dan peristiwa di Thaif menjadi satu hari terberat dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertubi-tubi ujian menghujani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 dari masa kenabian. Maka tahun ke-10 dari masa kenabian, tahun ketika Rasul mengalami peristiwa Isra Mi'raj, para ahli sejarah menyebutnya dengan tahun kesedihan. Tahun apa? Tahun kesedihan. Disebutnya Amul Huzni. Kalau tahun ketika Rasul lahir, tahun apa? Tahun gajah. Kalau tahun ketika Rasul Isra Mi'raj, tahun apa? Tahun kesedihan. Namun siapa sangka di balik semua kesedihan itu Allah menghendaki sebuah peristiwa yang semakin menguatkan iman Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah mempertahankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah kisah Isra Mi'raj, bukan dongeng, bukan cerita, bukan sinetron yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata yang mengandung banyak hikmah. Ketika malam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dekat Ka'bah. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu malaikat lainnya. Dibersihkanlah hati Rasulullah dari segala sifat kotor, kemudian diisi lagi dengan iman dan hikmah. Sewaktu itu didatangkanlah buruk, hewan yang lajunya sangat cepat bagaikan barkun atau kilat. Tidak bisa dikalahkan oleh lajunya cita, tidak bisa dikalahkan oleh lajunya speedboat, tidak bisa dikalahkan oleh meluncurnya pesawat jet, tidak bisa dikalahkan oleh meluncurnya roket para astronomi.
ada sebuah museum di Kuwait di Arab, namanya Abdullah As-Salim Fatur Center. Di sana ada kendaraan roda 4 tercepat di dunia. Kendaraannya para ilmuwan namanya Bloodhound Supersonic Car. Supersonic Car kendaraan dari yang beda dari yang lain, Bu. Kalau misalnya selama ini Ibu naik kolbak ngador-odor, kalau Supersonic Car itu kendaraannya sangat cepat karena mesinnya saja menggunakan mesin pesawat jet tempur. Dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa yang jaraknya kurang lebih 1140 km, kalau ditempuh menggunakan kendaraan biasa, menggunakan mobil dalam perjalanan non-stop tanpa berhenti, bisa ditempuh dalam waktu 20 jam. Berapa jam? 20 jam. Dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa 20 jam. Tapi kalau Bloodhound, kendaraan tercepat di dunia ini, dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa hanya ditempuh dalam waktu 50 menit. Cepat ya, Bu? Tereh ya, Teh? Kalau buruk lebih cepat lagi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1526,4 km hanya ditempuh dalam waktu sekejap. Apalagi perjalanan Sidratul Muntaha balik lagi ke bumi hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Masya Allah. A. Teteh. Ada yang pernah naik kuda? Ada yang pernah naik keledai? Kalau naik bigol? Belum, karena di Indonesia tidak ada bigol. Rata-rata tinggi kuda itu tergantung jenisnya, tergantung rasnya. Bayangkan ya, jenis kuda ada Arabian kuda, kuda Sumbawa, kuda zebra, kuda delman, dan yang lebih bahaya lagi kuda lumping karena bisa kesurupan. Dari semua jenis kuda, rata-rata tinggi kuda itu 160 sampai 180 cm. Kalau rata-rata tinggi keledai 80 sampai 170 cm. Kalau tinggi bigol, mungkin belum pernah lihat bigol ya, Bu? Sama saya juga belum. Kalau tinggi bigol itu adalah hewan perkawinan silang antara kuda dan keledai. Makanya tingginya juga antara tinggi kuda dan keledai, karena hewan perkawinan silang. Seperti kalau di Indonesia, khususnya daerah Sunda, terkenal dengan istilah togri, entok dan merli. Kalau di Arab itu bigol, kuda dan keledai, karena di Arab tidak ada entok. Adapun tinggi buruk, pengen tahu? Adapun tinggi buruk, wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Hanya saja disebutkan ciri-cirinya lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari bigol, berwarna putih, memiliki sepasang sayap di bagian pahanya. Nah, setelah menunggangi buruk, singkatnya Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Yerusalem. Yerusalem di mana? Palestina. Tapi kalau ibu-ibu cari di Google ya, Yerusalem Baitul Maqdis, keterangannya yang muncul bukan ibu kota Palestina tapi Israel, karena daerahnya masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi Israel. Nah, setelah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah pun mengikatkan buruk atau menyimpan buruk di dekat masjid. Kemudian beliau masuk ke dalam melaksanakan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaatnya 2 kali. 2 rakaat yang pertama sholatnya sendirian, 2 rakaat yang kedua sholatnya berjamaah, mengimami para nabi dan rasul. Nah, setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba Rasul merasa haus.
Maka malaikat Jibril alaihissalam segera membawakan air, yang satu berisi air khamar, yang satu berisi air susu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana yang berisi air susu daripada memilih bejana yang berisi air khamar. Alhamdulillah Bu, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana yang berisi air susu, meminum air susu. Seandainya beliau memilih bejana yang berisi khamar, yang berisi arak, kata malaikat Jibril, niscaya umat Anda akan melakukan hal yang sia-sia, dan di antara mereka tidak ada yang ingin mengikuti Anda kecuali hanya sedikit. Dari Masjidil Aqsa, kalau tadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang Mi'raj. Mi'raj itu mulai naik ke langit. Rasulullah pun tiba di langit pertama yang ada gerbangnya. Nama gerbang langit pertama namanya Hifdho. Tatkala Rasulullah masuk ke langit pertama, ternyata beliau bertemu dengan bapaknya umat manusia. Siapa bapak manusia? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasul. Begitupun di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, seterusnya sampai langit ketujuh, Rasul bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu yang menyambut dan mendoakan beliau. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai langit berapa? Di langit ketujuh Rasul naik lagi sehingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Makmur. Bu, tahu Baitul Makmur? Kalau Ka'bah tahu? Nah, Baitul Makmur itu Ka'bahnya para malaikat, Ka'bahnya penduduk langit. Kalau Ka'bahnya manusia adanya di Mekah. Kalau Ka'bahnya para malaikat adanya di Baitul Makmur. Nah, menurut Imam Al-Baqai rahimahullah, posisinya Baitul Makmur, posisinya Ka'bah para malaikat sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Ayana di luhuran Ka'bah anu aya di bumi di Mekah. Dari Baitul Makmur Rasul Mi'raj lagi, naik lagi. Sekarang ke tempat yang paling tinggi, ke ujungnya alam semesta yang disebut Sidratul Muntaha. Apa teh? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncaknya alam semesta. Setahunya makhluk, tempat yang paling tinggi itu Sidratul Muntaha. Tempat yang paling tinggi setelah Sidratul Muntaha sudah tidak ada lagi tempat. Kenapa sih disebut dengan Sidratul Muntaha? Disebut Sidratul Muntaha karena tempat ini sesuatu yang naik dari bumi ke langit, paling ujungnya, paling tingginya cuma sampai Sidratul Muntaha. Malaikat dari bumi ke langit paling ujungnya sampai Sidratul Muntaha. Begitupun wahyu dari langit ke bumi awalnya dari Sidratul Muntaha. Selain itu, Sidratul Muntaha tempatnya sangat indah. Sangat indah. Tempat indah manapun yang pernah kita kunjungi, mau Dubai, Tokyo, ataupun Lampung, tidak ada apa-apa yang jika dibandingkan dengan Sidratul Muntaha. Saking indahnya sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu orang pun dari makhluk Allah yang bisa menggambarkan Sidratul Muntaha. Masya Allah. Di sanalah akhir perjalanan Rasul, dan di sanalah diperintahkan sholat 50 waktu. Yang dengan setelah beberapa kali permohonan Rasul kepada Allah, alhamdulillah sholat yang wajib bagi umatnya hanya 5 waktu. Sholatnya cuma 5 waktu, tapi setara dengan yang 50 waktu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna dunubana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana. Wallahu a'lam bishawab. Mustaqim. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.